Kali ini, Restu masih akan melanjutkan cerita tentang seramnya kantor tempat dia bekerja. Setelahnya giliran Aldo akan berbagi cerita tentang pengalaman seram ketika datang memenuhi panggilan wawancara kerja. Begini ceritanya. Setelah kejadian itu, kejadian ketika melihat hantu perempuan di gudang, aku jadi semakin percaya dengan cerita kejadian seram yang dialami oleh teman-teman kantor. Ada yang hanya sekedar merasakan kehadiran mereka, sampai yang paling menyeramkan, yaitu melihat langsung, bertatapan, atau malah sampai berbincang. Iya, ada teman kantor yang pernah sampai berbincang dengan sosok hantu di kantor. Tentu saja bukan dengan kesengajaan. Ada temanku, kami sama-sama di lantai 2, tapi beda departemen. Sebut saja namanya Dedes. Dedes seorang staf HRD. Perempuan cantik berusia 27 tahun ini kebetulan sering ditunjuk oleh atasannya untuk melakukan wawancara tahap awal kepada calon karyawan baru yang datang melamar. Oh iya, aku dan Dedes masuk di kantor ini nyaris bersamaan, hanya beda beberapa minggu. Dedes ini termasuk dekat denganku. Seringkali kami berbagi cerita sehari-hari. Hal apapun juga. Tentu saja, termasuk berbagi cerita tentang pengalaman seram yang kami alami di kantor. Nah, kali ini aku akan menceritakan 2 kejadian aneh yang pernah Dedes alami. Hari itu, Dedes sudah mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara kepada calon karyawan baru. Menyiapkan bahan pertanyaan dan tabel form yang harus diisi oleh pelamar. Jam 8 pagi, dia sudah di mejanya di lantai 2. Jam setengah 9, wawancara sudah harus dimulai di ruang meeting kecil lantai 1. Setelah memastikan semuanya siap, Dedes memutuskan untuk turun ke lantai 1. Dia berniat untuk menaruh form isian pelamar di meja resepsionis. Pagi itu, kantor sudah cukup ramai. Sebagian besar karyawan sudah datang, karena memang jam masuk adalah jam 8. Ruang meeting kecil yang akan digunakan untuk wawancara letaknya di ujung depan lorong panjang, tepat sebelum pintu keluar. Setelah pintu keluar, ada meja resepsionis dan ruang tunggu. Namanya juga ruang meeting kecil. Ukurannya memang kecil, tapi tidak kecil banget juga. Kira-kira muat untuk 10 orang. Di pintu ruang meeting ini ada celah kaca. Melalui celah yang tidak terlalu besar ini, kami bisa melihat ke dalamnya. Bisa tahu kalau ada orang atau memang dalam keadaan kosong. Begitulah gambaran ruang meeting kecil. Kembali ke Dedes. Setelah menuruni tangga, di lorong lantai 1 Dedes berbelok ke kiri, menuju ruang meeting kecil. Dia sambil memperhatikan juga kalau ruangan staf lantai 1 sudah ramai. Dinding pembatas ruangan itu terbuat dari kaca. Makanya dengan leluasa, Dedes dapat melihat ke dalam. Sambil memperhatikan, Dedes terus melangkah menuju ruang meeting kecil. Masih jam 8 lewat sedikit. Kemungkinan besar para pelamar belum akan ada di dalam ruang meeting. Kalaupun sudah ada yang datang, mereka pasti akan duduk menunggu di ruang tunggu depan meja resepsionis. Makanya, Dedes berniat untuk ke meja resepsionis terlebih dahulu untuk menyerahkan form isian kepada Uci, untuk nantinya dibagikan kepada pelamar. Uci adalah staf resepsionis. Hingga akhirnya Dedes sampai juga di depan ruang meeting kecil. Sambil lalu, dia terus melangkahkan kaki menuju lobi, karena yakin kalau ruangan itu masih dalam keadaan kosong.
Tapi setelah sudah beberapa langkah melewati ruang meeting, Dedes berhenti, lalu berdiri diam sebentar. Dedes berpikir. Sekilas dia melihat kalau ada orang di dalam, kelihatan dari celah kaca pintu. Kok kayak ada orang di dalam? Begitu pikir Dedes. Sedikit bingung, karena proses wawancara seharusnya dimulai jam 8:30. Kenapa masih jam 8 sudah ada orang di ruang meeting? Penasaran, Dedes akhirnya mundur beberapa langkah, kembali ke depan pintu ruang meeting. Benar, Dedes melihat kalau ada orang yang sedang duduk di kursi, duduk menyamping di depan meja. Nah, kan benar, ada orang. Semangat sekali pelamar ini. Sudah sampai jam segini. Begitu pikir Dedes lagi. Kenapa dia bisa mengambil kesimpulan cepat kalau yang di dalam itu adalah pelamar? Karena Dedes sama sekali tidak kenal dengan perempuan itu. Dapat dipastikan kalau dia bukan karyawan. Perempuan. Iya, perempuan. Yang duduk di dalam ruang meeting kecil adalah perempuan. Perempuan berumur sekitar 20 tahunan. Cantik, rambutnya hitam panjang, mengenakan baju terusan berwarna merah. Tanpa pikir panjang, Dedes langsung mengetuk pintu lalu masuk ke dalam. Selamat pagi, saya Dedes yang akan interview. Kamu datang pagi sekali. Sambil menunggu yang lain, silakan diisi form ini dulu ya. Kalau sudah selesai bisa diserahkan ke Mbak Uci di depan, ucap Dedes sambil memperkenalkan diri. Pelamar itu hanya mengangguk tersenyum. Kamu ada pulpennya? Tanya Dedes lagi. Si pelamar menggelengkan kepalanya, lagi-lagi sambil tersenyum. Ya sudah, pakai punya saya saja. Dedes menyerahkan pulpen di tangannya. Saya tinggal dulu ya. Kalau sudah selesai, serahkan ke Mbak Uci. Setelah itu Dedes melangkah keluar ruangan, menuju lobi kantor, ke meja resepsionis. Ci, ini formulirnya ya. Nanti pelamar suruh isi di ruang tunggu aja. Jangan dulu disuruh masuk ke ruang meeting, kata Dedes kepada Uci sesampainya dia di meja resepsionis. Iya Bu, itu juga baru 2 orang yang datang, kata Uci sambil menunjuk kedua orang laki-laki yang sedang duduk di ruang tunggu. 3 dong Ci, kan ada 1 orang yang udah kamu suruh masuk ke ruang meeting, jawab Dedes menyangkal. 3 orang? Baru 2 Bu, saya belum nyuruh siapa-siapa untuk masuk ke ruang meeting. Pelamar yang sudah datang yang baru mereka ini. Ruang meeting harusnya masih kosong. Lagi-lagi Uci memberi penjelasan sambil menunjuk 2 pelamar di ruang tunggu itu. Loh, barusan saya ke ruang meeting, Ci. Ada pelamar perempuan. Saya suruh isi formulir. Suara Dedes mulai meninggi. Terjadi debat kusir. Satu-satunya cara menyelesaikannya adalah mereka berdua harus memeriksa bersama-sama ke ruang meeting kecil. Benar, mereka berdua lalu menuju ruang meeting. Sesampainya di ruang meeting, benar kata Uci, ternyata ruangan dalam keadaan kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada pelamar perempuan. Masih penasaran, Dedes akhirnya memastikan lagi ke pos security depan. Mereka pasti mencatat nama dan keperluan tamu yang masuk ke dalam kantor. Sama, di dalam buku tamu security juga yang tercatat baru 2 orang. Keduanya laki-laki, tidak ada nama Revina tercatat di dalam buku tamu. Revina, siapa itu Revina? Sebelumnya,
Ketika Dedes dan Uci bersama-sama ke ruang meeting untuk memastikan keberadaan pelamar perempuan, ruang meeting memang dalam keadaan kosong. Tapi di meja tertinggal pulpen Dedes dan form isian yang seharusnya diisi oleh pelamar. Pada form isian itu, di kolom nama, tertulis nama Revina. Setelah kejadian itu, Dedes jadi agak trauma dengan ruang meeting kecil. Oh iya, sejak kejadian itu juga, kami jadi punya nama panggilan untuk sosok hantu perempuan di kantor. Kami memanggilnya dengan sebutan Revina. Cerita kedua, aku masih akan menceritakan kejadian aneh yang Dedes alami. Tapi, sepertinya tidak ada hubungannya dengan Revina. Masih berhubungan dengan proses penerimaan karyawan baru pada tahap wawancara. Tapi kali ini sudah masuk ke tahap wawancara kedua. Seperti biasa, pelamar yang sudah lolos seleksi tahap pertama dipanggil kembali untuk datang ke kantor. Tahap kedua ini biasanya wawancara dilakukan oleh user, oleh departemen yang membutuhkan personil baru. Karena waktu itu, perusahaan sedang membutuhkan karyawan untuk ditempatkan di bagian HRD. Karena itulah, akhirnya yang wawancara adalah Dedes lagi. Sama seperti sebelum-sebelumnya, proses wawancara dilakukan dimulai sejak pagi. Seperti biasa juga, wawancara dilakukan di ruang meeting kecil. Waktu itu tidak banyak. Dedes bilang hanya 4 pelamar saja yang akan diwawancara. Awalnya semua berjalan normal. Pelamar 1 selesai. Pelamar 2 selesai. Pelamar 3 selesai. Hingga akhirnya tiba waktunya untuk wawancara pelamar terakhir. "Ci, yang terakhir suruh masuk ya," kata Dedes kepada Uci sambil melongokkan kepala dari pintu ke meja resepsionis. "Belum datang, Bu," jawab Uci. "Ya sudah, saya ke atas dulu ya. Kasih tahu aja kalau sudah datang." Tidak mau membuang waktu karena sudah nyaris jam 11 siang, Dedes kembali ke mejanya untuk mengerjakan hal lain. Tapi tidak lama, kira-kira setengah jam kemudian telepon berdering. Dedes selalu mengangkatnya. "Bu, udah datang nih. Sudah saya suruh masuk ke ruang meeting kecil ya," kata Uci di ujung telepon. "Ya sudah." Dedes langsung bersiap lagi untuk turun. Singkatnya, Dedes akhirnya sudah berada di lantai 1. Terlebih dahulu dia mampir ke ruangan staf lantai 1 untuk menyelesaikan sesuatu. Setelah itu Dedes baru menuju ruang meeting. "Selamat pagi, dengan Dewi ya?" sapa Dedes setelah dia sudah di ruang meeting dan bertemu dengan pelamar. "Selamat pagi, Bu." "Iya, Bu, saya Dewi. Maaf terlambat," jawab si pelamar. Dia mengulurkan tangan mengajak Dedes bersalaman. "Kamu kelihatan pucat. Tangan kamu juga dingin. Kamu sedang sakit?" tanya Dedes ketika mereka sudah duduk di kursi masing-masing. "Iya, Bu, tidak enak badan sedikit," jawab Dewi. Kemudian dimulailah wawancaranya. Menurut Dedes, Dewi ini anak yang pintar, menjawab pertanyaan dengan baik. Mungkin karena sudah berpengalaman di HRD pada perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya. Tapi ada yang aneh. Dewi selalu menjawab dengan nada datar. Seringkali terlihat melamun. Tatapannya kosong. Yang Dedes ingat, baju yang dikenakannya kelihatan lusuh dan kotor. Yang sangat menarik perhatian juga, rambut Dewi juga sedikit tidak rapi. Dedes pikir, semua itu mungkin karena Dewi datang dari jauh dengan menggunakan angkutan umum. Mungkin begitu. Tapi mengesampingkan semua itu,
Dewi merupakan pelamar yang paling menonjol. Pengetahuan dan pengalamannya lebih baik dari pelamar lain. Singkat cerita, proses wawancara selesai. Dewi dipersilakan pulang dan menunggu panggilan berikutnya. Sementara Dedes kembali ke mejanya di lantai 2. Sore harinya, sekitar jam 4 sore, setelah berdiskusi dengan atasannya, Dedes memutuskan untuk memanggil kembali Dewi untuk tahapan terakhir. Benar, dia yang paling baik dari pelamar yang lain. Uci, tolong telepon pelamar yang terakhir tadi ya, yang namanya Dewi. Suruh dia datang lusa untuk wawancara terakhir, kata Dedes menelpon Uci resepsionis. Baik bu, jawab Uci di ujung telepon. Tapi setelah beberapa menit berlalu, Dedes dikagetkan dengan kehadiran Uci di hadapannya dengan tiba-tiba. Wajahnya pucat, kelihatan shock. Kamu kenapa, Ci? Kayak baru lihat setan aja, tanya Dedes. Iya bu, saya baru lihat setan. Kita berdua baru lihat setan tadi pagi bu, kata Uci dengan suara setengah berbisik. Jangan bercanda Ci ah, ada apa sih? Tanya Dedes penasaran. Tadi kan ibu nyuruh saya telepon pelamar terakhir yang namanya Dewi kan? Nah, barusan saya telepon bu, kata Uci. Iya, terus kenapa? Dia bisa datang kan besok lusa? Tanya Dedes makin penasaran. Dia nggak akan bisa datang lusa bu. Loh, kenapa? Tadi pas saya nelpon, yang angkat ibunya. Ibunya bilang, Dewi kecelakaan motor ketika mau berangkat wawancara ke sini. Kecelakaannya jam 9 pagi tadi. Dewi meninggal di tempat. Sambil menahan tangis, Uci bercerita. Sekali lagi Dedes shock. Lagi-lagi dia mengalami proses aneh dalam perekrutan karyawan baru. Ternyata pelamar yang bernama Dewi itu sudah meninggal kecelakaan sebelum wawancara dilakukan. Berikutnya kita simak cerita dari Aldo tentang peristiwa seram yang dialami ketika datang memenuhi panggilan wawancara. Nih dok, lo telepon aja coba, siapa tahu masih ada lowongan. Begitu kata Elvan. Gak sengaja kami bertemu ketika aku sedang mengurus perpanjangan SIM di kantor polisi. Makasih Van, semoga rezeki gua ya. Gak enak banget kelamaan nganggur. Pertemuan saat itu tidak terlalu lama. Kemudian kami berpisah setelah bertukar nomor ponsel. Oh iya, aku Aldo, karyawan satu perusahaan yang berkantor di bilangan Simatupang, Jakarta. Peristiwa yang ingin aku ceritakan ini terjadi pada tahun 2012. Waktu itu, sudah nyaris 1 tahun setelah lulus kuliah, aku masih saja belum dapat pekerjaan. Sampai akhirnya, ada kebetulan yang menyenangkan. Tiba-tiba aku bertemu dengan Elvan, teman semasa kuliah dulu. Kami bertemu tanpa sengaja, yang kemudian berujung ke percakapan singkat namun padat. Kami saling bercerita tentang kabar masing-masing. Kebetulan, Elvan sudah bekerja di satu perusahaan jasa. Sampai akhirnya Elvan tahu kalau aku masih menganggur. Maka dari itulah, dia memberikan aku nomor telepon perusahaan yang menurutnya sedang membutuhkan karyawan baru. Lu coba saja, siapa tahu rezeki. Bukan perusahaan gede sih, tapi gajinya lumayan. Temen gua pernah kerja di situ soalnya. Begitu kata Elvan menutup pertemuan. Ya sudah, setelahnya tanpa berlama-lama aku langsung menelpon perusahaan itu.
"Halo, selamat siang, PT Anggoro." Suara perempuan menjawab di ujung telepon. "Selamat siang, Bu. Saya Aldo. Dari informasi yang saya dapat, katanya perusahaan ini sedang membuka lowongan kerja. Apa benar, Bu?" "Oh, benar. Masnya bisa datang langsung saja ke sini," jawab perempuan itu dengan ramah. Setelahnya, ketika aku menanyakan kapan kiranya bisa datang untuk wawancara, perempuan itu bilang, keesokan harinya aku bisa datang. Ditunggu jam 4 sore. Kemudian beliau memberikan alamatnya dengan lengkap. Kantor yang akan aku datangi ini letaknya di daerah Pasar Minggu, cukup jauh dari tempat tinggalku. Tapi nggak apa, aku tetap akan mendatanginya. Aku sudah terlalu jenuh menganggur, berniat untuk menerima pekerjaan apa saja yang tersedia. Keesokan harinya, jam 2 siang, aku sudah siap berangkat. Transportasi umum menjadi andalan. Perkiraanku, perjalanan menuju kantor tempat wawancara di Pasar Minggu akan memakan waktu paling lama 2 jam. Tidak akan terlambat. Terik panas Jakarta tidak menyurutkan niatku untuk datang menjemput rezeki. Singkatnya, aku akhirnya sampai juga di tujuan. Kantor PT Anggoro ini letaknya persis di pinggir jalan besar, tapi bukan jalan utama. Dari luar, gedungnya terlihat cukup besar walau tidak besar sekali, bertingkat 5 lantai. Pagarnya tinggi dan besar. Pintu besi yang sepertinya diperuntukkan untuk keluar masuk orang ada di pojok sebelah kanan. Aku lalu berjalan ke situ. Pintu besinya dalam keadaan tidak terkunci. Dengan leluasa aku bisa masuk. Setelah sudah berada di dalam, aku memperhatikan sekeliling. Ada pos kecil di dekat pintu gerbang yang sepertinya adalah pos security. Tapi kosong. Tidak ada orang sama sekali di dalamnya. Halaman kantor ini luas, tapi halaman seluas itu tidak ada kendaraan yang parkir. Sama sekali tidak ada. Aku hanya melihat ada satu motor yang terparkir di samping gedung. Selain itu kosong. Ini kantor apa sih? Sepi amat. Aku bertanya-tanya dalam hati. Ini kan hari kerja, bukan hari libur. Kenapa sepi? Lanjutku, sambil berkali-kali memastikan alamat kantor ini lagi, benar atau salah. Tapi, akhirnya perhatianku tertarik dengan pintu besar di tengah-tengah gedung. Aku yakin kalau itu pintu masuk utama. Pintu besar itu kelihatan sedikit terbuka. Aku langsung berjalan mendekati. Setelah persis sudah berada di depan pintu, aku sedikit mendorongnya. Lalu pintu bergeser terbuka. Aku jadi bisa melihat ke dalamnya setelah pintu sudah setengah terbuka. Terlihat ada meja resepsionis yang dalam keadaan kosong. Sekitarnya juga kosong. Tidak ada orang sama sekali. Ah, ya sudah. Mungkin para karyawannya sedang bekerja di dalam. Tiba-tiba pintu yang ada di samping meja resepsionis, ada yang membukanya dari dalam. Kemudian muncul seorang perempuan dari balik pintu. "Mas Aldo ya? Silakan duduk dulu, Mas." Begitu kata perempuan itu dengan ramah ketika melihatku sedang berdiri di depan pintu. "Terima kasih, Bu," jawabku. Lalu melangkah masuk menuju kursi panjang di depan meja resepsionis. "Tunggu sebentar ya," ucapnya lagi. Lalu dia masuk kembali ke dalam, melalui pintu yang tadi. Lagi-lagi aku sendirian. Ruang tunggu yang cukup besar. Ada lemari kaca besar di sebelah kanan ruangan, berisi plakat seperti penghargaan.
ada juga benda-benda yang beraneka ragam. Kalau aku perhatikan lebih seksama, lemari itu seperti sudah lama tidak dibersihkan. Warnanya kusam tertutup debu tipis. Tidak terlalu memikirkan akan hal itu, aku lalu melanjutkan memperhatikan sekeliling. Persis di sebelah lemari kayu besar itu tadi, aku melihat ada tangga. Yang aku yakin, tangga itu menuju lantai 2 dan seterusnya. Hanya sebatas itu saja aku bisa melihat-lihat. Selebihnya berbatas pintu tertutup dan tangga. Menit terus berjalan. Aku tidak juga dipanggil untuk masuk. Sesekali terdengar ada suara orang berbincang di balik pintu. Tapi hanya itu saja. Setelahnya tidak ada yang muncul membuka pintu untuk memanggilku. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kesabaranku hampir habis. Kalau sampai 5 menit lagi tidak juga diwawancara, aku akan pergi meninggalkan tempat itu untuk pulang. Tapi, beberapa saat setelah berpikir seperti itu, akhirnya perempuan yang tadi muncul lagi dari balik pintu. "Mas, silakan naik ke lantai 2 ya. Nanti masuk saja ke ruangannya." Begitu katanya, sambil tangan menunjuk ke arah tangga. "Oke Bu, terima kasih." Kemudian aku menaiki tangga yang letaknya di pojok ruangan. Tangga tinggi dan berbelok ke kiri. Tidak lama, aku sampai juga di lantai 2. Lagi-lagi sepi. Aku tidak melihat ada orang sama sekali. Tapi di ujung kanan ada pintu. Mungkin itu pintu yang dimaksud oleh perempuan di bawah tadi. Aku lalu melangkah menuju pintu itu. Perempuan tadi bilang, "Aku boleh masuk ke dalam ruangan." Ya sudah, aku langsung membuka pintunya. Syukurlah, setelah pintu terbuka, akhirnya aku melihat ada kehidupan. Di dalam ruangan lantai 2, aku melihat banyak orang yang sedang berlalu lalang. Sepertinya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Mereka berada di dalam ruangan besar yang terang benderang, berdinding kaca. Aku berada di sebelah dinding kaca, di ujung lorong panjang. Sementara mereka, para karyawan, berada di dalam ruangan besar itu. Di dekat pintu, di sebelah kanan tempatku berdiri, ada ruangan kecil. Pintunya memiliki bagian yang berbahan lagi-lagi kaca, sehingga aku dapat mengintip ke dalamnya. Sepertinya ruangan kecil inilah yang akan jadi tempat aku diwawancara. Sepertinya. Ketika masih agak kebingungan, ada seorang laki-laki keluar dari dalam ruangan besar di samping kiri. Dia melihatku dari jauh. Laki-laki yang berpakaian layaknya pekerja kantoran, berkemeja putih, celana panjang berwarna krem. Setelah melihat aku dari jauh, kemudian dia menunjuk gestur tubuh seperti mempersilahkan aku untuk masuk ke ruangan kecil di sebelah kanan. Aku menuruti permintaannya, masuk ke ruangan kecil. Di dalam, aku lalu duduk di kursi yang ada di samping meja yang bentuknya bundar. Aku baru sadar kalau ternyata di ruangan ini agak gelap. Tidak ada lampu sama sekali. Penerangan hanya bersumber dari cahaya luar. Ditambah, udaranya juga pengap. Tidak ada AC. Tapi ya sudah. Mungkin lampu dan AC pendingin ruangannya sedang rusak. Lalu, aku meneruskan melamun menunggu pewawancara. Waktu terus berjalan. Lagi-lagi aku dibiarkan menunggu. Sudah nyaris 30 menit lamanya, aku duduk di ruangan pengap ini. Keringat mulai bercucuran membasahi tubuh karena panas dan pengapnya ruangan. Pulang aja ah. Gila, ditanam gue di ruangan pengap ini.
Kesabaranku sudah habis, lalu berniat untuk pergi saja dari tempat itu. Berdiri dari tempat duduk, aku lalu melangkah mendekat ke pintu. Pada pintu ruang kecil ini ada lubang kaca memanjang dari atas ke bawah. Dari lubang kaca ini aku dapat mengintip, melihat keluar. Jantungku seperti berhenti berdetak, keringat turun semakin deras. Ketika aku melihat pemandangan di luar ruangan kecil di mana aku sedang berada. Ketika aku perhatikan benar-benar, ternyata sangat menyeramkan. Ruangan besar yang di awal tadi aku lihat banyak orang yang sedang bekerja dan terang benderang, ternyata sudah berubah menjadi ruang kosong gelap dan berantakan. Sama sekali tidak ada orang di dalamnya. Kosong. Badanku gemetar ketakutan. Semakin ketakutan lagi ketika tiba-tiba aku melihat ada sosok yang datang entah dari mana. Lalu dia masuk ke dalam ruangan besar. Sosok berkemeja putih itu berjalan melayang masuk ke dalamnya. Dia berhenti sebentar, lalu memalingkan wajahnya ke arahku, melihat ke tempat aku sedang mengintip. Aku semakin ketakutan. Beberapa detik kemudian dia bergerak lagi, berjalan melayang menuju ke tempatku, melayang mendekatiku. Sontak, aku langsung membuka pintu, lalu berlari keluar ruangan, tanpa menoleh lagi ke belakang. Berlari terus menuruni tangga menuju lantai 1, keluar gedung menuju halaman. Ketika sudah berada di depan gerbang utama, ada teriakan memanggilku. "Mas!" Aku menoleh. Ada seorang laki-laki sedang berjalan ke arahku. "Mas, dari mana? Kok lari dari dalam?" tanya bapak itu. "Saya baru dari dalam, Pak. Mau wawancara, tapi ternyata nggak ada orang." Jawabku masih gemetaran. "Wawancara apa? Ini gedung kosong. Sudah lama kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Apalagi perusahaan. Tidak ada," kata bapak itu lagi. Aku langsung terduduk lemas mendengarnya.